Perkenalkan, nama saya Aura Wulandari, NPM 2051060. Saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang dalam putusan nomor 21 garing KPPU L garing 2015. Yang mana dalam kasus ini yang menjadi pihak terlapor ialah terlapor 1 PT Algi yang berkedudukan di Sumba Timur dan terlapor 2 merupakan Insinyur M. Maxon M. Pekuali yang beralamat di Sumba Timur juga. Dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor ada dua pasal. Yang pertama itu pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana dapat disimpulkan adanya kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan barang sehingga terjadinya kegiatan monopoli di daerah tersebut. Pelanggaran yang kedua yaitu pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di mana dalam arti lain adanya pelaku usaha yang bersekongkol membuat perjanjian sehingga terjadinya monopoli pasar yang tidak baik. Pada awalnya permasalahan ini muncul karena pedagang rumput laut kering di Sumba Timur melakukan prinsip penjualan open market yang mana petani rumput laut kering dapat menjual rumput laut kering tersebut kemana saja dan kepada siapa saja. Tapi dengan berjalannya waktu pada tahun 2019 PT Astil didirikan dan PT Astil membuat perjanjian tertulis pembelian atau pengumpulan dan pemasaran rumput laut kering di wilayah hamparan budidaya Kabupaten Sumba Timur dengan pemasar rumput laut mentah yang pada intinya mewajibkan semua penjual menjual hasil panennya kepada PT Astil. Berikutnya juga adanya upaya perjanjian yang mana Insinyur Maxon M. Pekuali selaku komisaris PT Astil yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur membuat kebijakan khusus yang mana di dalamnya bersifat bahwa semua pedagang atau pemanen rumput laut kering harus menjual kepada PT Astil. Hal tersebut yang mana membuat pengumpul rumput laut kering ini merasa adanya kegiatan monopoli pasar dan adanya perjanjian yang tidak baik. Mengenai tanggapan terlapor terhadap dugaan pelanggaran pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT Astil tidak menguasai penerimaan pasokan atau tidak menjadi pembeli tunggal atas rumput laut yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat seperti yang didugakan pada terlapor 1 dan terlapor 2. Hal ini saya jelaskan bahwa proses jual beli antara zona 2 dan zona 3 berdasarkan nota kesepakatan kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tentang usaha mikro kecil dan menengah junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan junto Pedoman Umum Kemitraan Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi tahun 2009 terkait tanggapan terlapor atas pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa adanya pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan, di mana dalam analisis investigator mengungkapkan bahwa persekongkolan dilakukan antara PT Astil dengan pihak lain. Dalam hal ini, pihak lain tersebut adalah Insinyur Maxon M. Pekuali. Kami menyatakan tidak benar. Bahkan menurut mereka juga Insinyur Maxon
MP Kuali bukan pelaku usaha tetapi hanya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur yang melaksanakan berbagai kebijakan baik undang-undang maupun kebijakan pemerintah lainnya. Bahwa hasil dari uraian fakta, tim investigator menyimpulkan bahwa terbukti terlapor 1 melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perdagangan rumput laut mentah jenis ekotoni hasil produksi di wilayah administrasi Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan sudah jelas bahwa adanya kebijakan di mana semua penjual rumput laut kering harus menjual hasilnya kepada PT Astil. Menyatakan juga terbukti terlapor 1 dan terlapor 2 melanggar ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT Astil dan Insinyur Maxson MP Kuali dalam perdagangan rumput laut mentah jenis ekotoni hasil produksi di wilayah administrasi Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana dibuktikan dengan memang Insinyur Maxson dan PT Astil membuat perjanjian untuk mengeluarkan kebijakan yang ada tersebut. Setelah permasalahan tersebut dianalisis, maka pihak KPPU memutuskan amar putusan yang pertama menyatakan bahwa terlapor 1 PT Astil dan terlapor 2 Insinyur Maxson MP Kuali terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Menyatakan bahwa terlapor 1 PT Astil dan terlapor 2 Insinyur Maxson MP Kuali tidak terbukti melanggar pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Menghukum terlapor 1 PT Astil membayar denda sebesar 3.200 juta rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755. 4. Memerintahkan terlapor 1 PT Astil untuk membatalkan perjanjian pembelian atau pengumpulan dan pemasaran rumput laut mentah di wilayah hamparan budidaya Kabupaten Sumba Timur dengan pelaku usaha di zona 2. Memerintahkan terlapor 1 untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Hal yang diputuskan oleh KPPU sudah benar, di mana di daerah Sumba Timur terjadi kegiatan monopoli terkait penjualan rumput laut kering dan KPPU memutuskan untuk perusahaan tersebut membayar denda kerugian kepada kas negara dan juga terkait adanya perjanjian untuk memonopoli pasar. Pihak KPPU juga telah memilih jalan yang baik, yaitu memberi perintah untuk memutuskan perjanjian, membatalkan perjanjian mengenai terkait pembelian rumput laut kering tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.